Jam 4, ayo mandi, boleh nonton TV, bedakan dulu. Analog. Bukan human loh, orang-orang yang amazed gitu begitu dengar kerja di TV gitu. Wow. Kalau zaman sekarang kan enak tinggal numpuk ya, tinggal gunting sana, geser sini, geser kanan, masukin tengah. Kalau dulu TV kakak tertua bikin acara musik nih, ayo kita bikin. Oh dia tayangnya tanggal 7 misalnya, ayo kita tayang tanggal 6. jadi nggak ada konten, nggak jadi lebih minimalis. Tapi kalau dari sisi produksi dan paskanya, minimalis banget. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat gini hari, gue Exki dan temen gue Palur Lebong, retro guest kita hari ini Doi, Putih. Uti, ya Mbak Dowi dan Uti. Selamat datang untuk kedatangannya di Retroism Plus 62. Luar biasa, nggak kesasar kan? Anak sini. Oh, anak sini, oke. Oke, kita mulai aja, Exki. ya. Pertanyaan pertama adalah rebutan nggak Udah jawabnya? langsung pertanyaan. gampang. Gini, dulu dari tahun 70, 80, 90. Kalau dengar kata TV, apa yang Uti sama Dowi ingat? Dowi duluan apa di Uti tahun duluan? segitu. Iya. Di tahun 70, Di era-era itu. di tahun Era retro. 80, di tahun 90. Kalau dengar kata TV, apa yang lo paling ingat? Kalau di 70 tentunya seperti sesuatu yang wow ya, karena kan memang satu juga pemainnya dan tidak banyak yang punya juga TV gitu kan. Jadi memang sampai ya mungkin sampai sekarang ya yang kayak ngumpul-ngumpul di satu rumah nonton rame-rame, terus ada yang masih pakai aki. Oh iya, ingat gua ya. Jadi emang pasti wow gitu ya. Nah di 80-an ya mungkin sudah lebih banyak yang punya dan udah ada color ya, color udah ada color gitu. Ya kalau 90-an tentunya udah seperti ya oke lah hiburan gitu sih. Udah mulai banyak juga kan TV-nya ya. Iya. Nggak cuma satu. Kamu nanya satu persatu, jawab satu persatu. Tahun Ramean aja. Kita lahirnya sama. Oh, iya. Oh, lahirnya sama. Sip. Sama. Berarti apa yang dijelaskan tadi juga udah hampir sama ya? Iya, sama ya. Tapi ada ini tersendiri nggak? Kenangan tersendiri mungkin? Apa kalau dulu kan nonton TV ada jamnya ya. Jadi kalau jam 4, ayo mandi, boleh nonton TV, bedakan dulu gitu, dipukurin segala Padahal macam nonton itu. TV ya? Terus cuma nonton TV doang gitu kan. Dan acaranya udah tahu juga kan, ayo menyanyi. Iya. Berarti kalau gua bilang zaman dulu tuh TV layar kaca adalah alat pemersatu keluarga ya. Boleh dibilang seperti itu ya? Bisa jadi, Cuma bisa jadi. keluarga doang ya. Tetangga Tetangga juga semua ngomonginnya sama. Tetangga. Karena acara TV-nya sama. Oh gitu. Iya, jadi kalau hari ini acaranya apa tuh TV-nya misalnya Bukasur. semuanya kita ngomongin di sekolah juga itu kan. Tapi bukan berarti tetangga datang ke rumah lo gitu kan? Nonton di bisa jadi ya. Wah. Juga. Kan waktu itu nggak yang punya TV nggak banyak. Nggak banyak ya? Iya. Cuman yang gitu dong sih. Iya. Tapi seru ya, keakraban terjalin di situ jadinya ya. Iya. Jadi kenal tetangga sih Kenal emang. juga tetangga ya. Apalagi ya kita belum selesai yang lain. enggak sih. Kalau itu udah sebetulnya cuman pengen tahu aja apa sih gitu loh yang diingat sama teman-teman ini mengenai TV tahun 70, 80, 90. Nah, sekarang kalian ini anak TV ya? Dulu. Sekarang udah enggak? Enggak. Oke. Sekarang ibu. Oh, Sekarang udah enggak. Ceritain kenapa sih akhirnya kerja di TV? Dowi dulu. Enggak boleh Uti dulu. Oh, Uti dulu deh. Gantian dong. Kenapa kerja di TV? Ya waktu itu sempat ditawarin sama teman kalau di TV salah satu stasiun TV di Kuningan buka lowongan segala macam gitu. Terus ya udah ngelamar, terus gitu-gitu deh. Dibilangnya di bagian preview. Jadi bagian preview itu bagian untuk cek quality control sih. Jadi semua acara-acara TV yang belum tayang, baik itu film, sinetron, musik. Jadi musik-musik termasuk acara-acara MTV yang ditayangkan di TV itu juga kita cek dulu materinya gitu loh. Jadi kayak semacam Itu termasuk sensor gitu. Iya, sensor. Ya itu sensor sih sebenarnya. Maksudnya kayak mensensor omongannya, omongan, materinya. audio,
Jadi kalau maksudnya audionya nggak bagus, kresek-kresek itu juga termasuk. Jadi secara teknis iya, secara konten materinya ya. Apakah nyerempet-nyerempet ke kiri dan ke kanan? Tapi pernah ngalamin tuh. Misalnya Ya ada, kasetnya kasetnya judulnya ini gitu, tapi pas dipasang, loh kok itu gitu. Pernah nggak gitu atau gimana? Pernah nggak? enggak sih. Ada rata-rata- trouble. Enggak, paling ya cuman kalau sama ngecek jam tayangnya aja sih. Kalau jam tayangnya malam mau di agak adegan, misalnya ada adegan yang ada gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal ditayangin jam 9 terus ada adegan begitu ya potonglah gitu. Oke. Disesuaikan dengan jam kan. Kita tanya juga kan mau ditayangin jam berapa ini gitu-gitu. Oh berarti materi program yang masuk ke lo tuh masih polos gitu ya? Nggak, maksudnya bukannya sebetulnya udah ada layak tayang. sensor gitu? Udah layak tayang. Jadi misalnya kalau misalnya dari luar apa dari baik dari PH atau acara TV yang dari program distributor gitu, kalau misalnya masih ada adegan-adegan yang itu dan cukup kasar, kita balikin lagi ke bagian sensor apa nih LSF. Oh LSF. Oh itu bukan tugasnya dari LSF ya untuk yang Sebenarnya monitor? tugas kalau secara umum iya, tapi kan begitu di TV-nya siapa tahu masih kurang atau gitu. Siapa tahu ada yang masih lolos. Tapi setidaknya kalian udah dikasih batasan-batasan apa yang perlu layak tayang apa enggak, itu udah ada pastinya ya. Udah. Tapi gue mau nanya dulu ya, agak kilas balik lagi ya. Oh, boleh. Ya, oke. Ini kan kalian di bidang TV. Maksud gue kuliah dulu sama nggak dengan disiplin ilmu yang kalian dapat akhirnya masuk ke TV? Dulu sebelumnya di mana gitu? Kalau gue mau tanya. Hanya masa lalu sih kayaknya. Ya nggak apa-apa, nggak maksudnya apakah Iya, maksudnya akhirnya terjun? nggak berkaitan banget. Oh nggak berkaitan. Cuma kalau gue dulu kan memang awalnya kebetulan berkaitan. Jadi kuliah bahasa Inggris. Terus pertama kali nyemplung ke TV itu ya sebagai translator untuk subtitle. Oh iya. Terjemahan yang di layar itu kan. Jadi memang masih berkaitan. Terus dengan berjalannya waktu, mata kita terbuka kan, oh ternyata di TV ada ini, ya udah. Jadi belajar sambil jalan aja, learning by doing juga gitu. Akhirnya ngerti, oh ternyata bikin promo tuh begini, bikin program tuh begini, oh kru tuh ini, alat-alatnya tuh ini gitu. Oh ini dulu Mbak Dewi ini ya, sastra Inggris? Iya, jadi di tahun terakhir kuliah itu, ada yang nawarin sama sih kayak Uti gitu kan, ada stasiun TV baru nih di daerah Kuningan gitu kan, lagi nyari translator gitu, ya udah coba deh. Berarti Inggrisnya pada jago-jago nih ya? Saat itu. Ya setidaknya kan pasif kan mendengarkan orang itu, tapi pasti ngerti ya apa orang ngobrol cepet gitu bahasa Inggris kan? Ya saat itu ya lagi. Oh masih dari Pak Habis lulus ya? Bener, masih jadi anak kuliahan kan masih fresh, vocab masih banyak ya kan. Ya. Dan sebenarnya kalau untuk nerjemahin, mostly kita dapat skripnya sih. Jadi kalau kita nerjemahinnya film, pasti kita dikasihnya kaset ya, masih zaman kaset Betamax gitu, sama skripnya. Oke. Nah nanti kita tinggal ngecek time code namanya ya, ada di waktu detik sekian atau sekian itu orang itu ngomong apa, lalu kita nerjemahinnya yang itu. Dan nerjemahinnya itu langsung diketik atau ditulis? Saat itu pensil dan kertas. Pensil dan Jadi kertas. kita Analog. Bukan human loh. Jadi permainan dua tangan ya, selain lu rewind forward lu juga mesti nulis. Betul, Kayak gitu ya. Betul. Jadi di sini remote untuk si player Betamax-nya itu. Di sini tangan megang pensil dengan blankonya ya. Jadi kan mereka ngasih kita si kertasnya, formnya itu. Udah ada time code in-nya berapa, time code out-nya berapa. Karena kalau teks itu maksimal 10 detik kan. Nggak bisa lebih dari 10 detik. Jadi di 10 detik itu ngomongnya apa, di sini ada tuh baru nulis. Jadi nonton, cek, oh ya. Gitu ya. Bayangin ya, Play lagi, cek. sekarang semuanya bisa dikerjain kan. Ada translate video ke teks. Oke, chat itu ya. Pakai chat AI dan lain sebagainya itu. Jadi cepet kan kalau kita mau naikin ke YouTube kan udah tuh. Nah, semuanya ada tinggal kan, pencet tinggal ya. pencet, masukin, tinggal translatannya aja meskipun translatan ke bahasa Indonesia masih belum rapi. Tapi dulu kan semua dikerjain
dia yang translate-nya, terus nanti ada yang apa? Entry Ngedit, data. ya, ada yang edit, ada yang entry, ada Nah, yang terus final dub. Nah kayak gitu kan translator, lu pasti pakai headphone kan untuk mendengarkan dialog-dialog mereka. Itu audionya masih bagus apa enggak? Maksudnya sudah stereo atau masih mendem, jadi kan agak susah kan untuk dengerinnya. Nah, jadi kalau yang untuk dikasih ke si translator itu kan pasti kopian ya dari masternya. Gitu. Ya, dari masternya yang Soalnya bakal Betacam memang gede itu. gimana. Karena di rumah juga nggak mungkin punya Betacam player kan. Jadi di copy ke Betamax, ya kalau dapat yang pita baru, alhamdulillah ya. Masih jelas Kalau dapat audionya. timpaan kesekian ya walau alam. Ya itulah untungnya dapat skrip. Itu kalau film ya, series gitu ya. Tapi kalau kuis, nah itu tuh baru. Kuis kan nggak mungkin ada Skripnya skrip. ya. Kuis ini kuis-kuis dari Kuis, jadi impor ya? dulu di si TV swasta itu, dia banyak menayangkan kuis-kuis 30 menit yang dari Amerika sana. Yang ada beberapa juga yang ditayangin di TV tertua kita lah gitu kan, ada yang diadaptasi. Nah itu kan kalau dia punya transkrip kan beda lagi ya. Jadi Yeah. transkrip itu kan apa yang diomongin orang itu ada yang ngetik gitu ya. Itu enak, tapi begitu kita nggak punya apa-apa, cuma dikasih kaset doang, nah itu tuh. Itu ya. Mana kalau kuis kan orangnya ngomongnya kan Cepet. seadanya ya. aja kan. Apalagi kalau misalkan orangnya itu bicaranya pakai bahasa Inggris Australia yang mungkin kita nggak paham, itu rumit banget kali ya. Ada nightmare sih Australia, British. Oh gitu, Ireland. buat kalian tuh nightmare ya yang Inggris Australia ya. Kalau British malah lebih gampang nggak ya? Karena terbiasa American kali ya, American, jadi ya. itu lebih clear di telinga gitu. Begitu British, Ireland, Amrik ini nih jadi ya. apa ya? Orang-orang Amrik nih ya. Iya, nontonnya maksudnya ya. Oh, oke. Untungnya ininya juga banyak kan Iya, cara-cara Hollywood Hollywood untungnya. jadinya aman masih. Aman ya. Tapi ada kendalanya nggak waktu itu, Mas? Misalkan menerjemahkan satu, wah ini kok susah banget nih apa gitu loh. Iya. Nah. Jadi waktu itu sampai punya beberapa jenis kamus. Jadi ada kamus idiom, ada kamus slang, ada kamus Inggris-Inggris. Webster. Iya, kadang-kadang yang Kamus buku ya? Iya, masih kamus dong. Bukan yang Nggak bisa apps Google ya. Translate. Ya artinya bukan yang Inggris Indonesia tapi Inggris kayak idiom gitu kan. Karena yang di Inggris Indonesia itu kadang masih kalah lengkap daripada yang Inggris-Inggris. Jadi misalnya Inggris Indonesia mengartikannya A gitu. Tapi tuh kayaknya nggak sesuai dengan konteksnya ya. Gue cari lagi tuh di Inggris-Inggris. Oh dapet. Tapi kalau misalnya ada lagi nih kalimat, kok kalau diartiin aneh ya, gue cari nih di kamus idiom, oh maksudnya ini. Gitu. Gak heran sih, tapi kan lu lulusan sastra Inggris jadi tahu cara penggunaan itu kali ya. Nah, tunggu. Kalau yang disiplin ilmu tinggal pencet sastra aja Inggris loh, juga. ngeri banget. Ini sastra Inggris juga? Oh bukan. Oh bukan, beda lagi. Wah. Disiplin ilmu ya? Antropologi. Astaga, antropologi. Harusnya korek-korek cari tulangnya apa gimana gitu ya. Itu arkeologi. Oh, ini arkeologi, sorry. Antropologi sama budaya ya. Udah mulai siap-siap mau nanya gitu. Oke, itu dulu antropologi itu gimana tuh? Masyarakat ya. Ya, terus masyarakat. berhubungan dengan dunia broadcast ada nggak? Sebenarnya keterkaitannya? Enggak, tapi kan kita membuat, kalau akhirnya kan gue masuknya ke produksi ya. Setelah dari trip dan lainnya gue masuk ke produksi. Nah, produksi kan kita bikin konten. Konten itu buat siapa sih? Orang kan. Iya. Jadi kita kan bisa ngeliat apa sih yang disukain orang. Jadi kita belajar insight-nya. Gitu. Kalau kita udah belajar insight, kita kan tahu. Oh, si ini maunya ini, si ini. Kalau kita nonton ke orang, anak misalnya teenage pada waktu itu, sukanya apa-apa, jadi kan ya bikinnya di arah-arah itulah. Ngapain kita bikin yang nggak sesuai dengan target kita? Oh gitu. Kayak Keren gitu ya. tuh mesti survei, enggak? Mesti Research, survei ya. atau Iya, kitanya ada sendiri yang research gitu. Ya riset kecil-kecil aja, riset dengan berapa deket orang-orang yang deket di kita aja, kira-kira kita mau nyari yang mana sih, anak yang gaul kah, anak yang ini kah? Ya. Lebih ke riset ya. Iya. Oke. Karena Ya, dia ya. ada basic ilmu manusianya ya, mengenal Ya, manusia. Ya. Di antropologi biasanya kan lebih ke budaya ya. Eski apa lagi? Nggak, gue pengen tahu kalau kita lihat, kalau kita bayangin tuh yang namanya stasiun TV tuh kayaknya wah, gede, ruangannya banyak kru-kru ngumpul gitu, ada yang sibuk masing-masing, ada itu. Dulu waktu pertama kali masuk gitu nggak sih? Kesan yang didapat? Riuh rendah sih iya. Karena emang banyak orang kan. Ya. Oke. Karena buat produksi. Ya orang TV kan banyak, ada bagiannya banyak ya. Apa Ya, aja sih iya. Departemennya ada berapa sih? Karena Banyak kalau banget karena gue pernah di PH juga ya. Ini kalau di TV itu cableman aja ada gitu loh. Jadi yang ngurus kabel sendiri, yang ngurus kamera sendiri, yang ngurus audio sendiri, yang ngurus lighting sendiri gitu loh.
Dan nanti lagi ada krunya yang karena floor director gitu kan, terus si program director, switcher, segala macam. Jadi emang harus sekampung gitu. Gitu ya. Tapi kalau yang TV broadcasting itu artinya kantor dengan studionya itu udah pisah ya. Maksudnya ada studio ada sendiri mereka atau Ada gimana? yang pisah, Ada yang bisa, ada yang jadi sih. satu. Oh, ada yang jadi satu dalam satu gedung gitu. Kebutuhannya. Kalau news sih biasanya di dalam barengan ya, sama News, kantornya. ya. Tapi kalau produksi ya tergantung tergantung apa yang kita mau bikin. Kalau misalnya butuh produksi yang kayak apa namanya Multicam. variety show. Oh, variety show. Variety Ya. Kalau show. variety show kan nggak mungkin ya kecil. Award ya. Award. Gitu. Oh, gitu. Atau ulang tahun biasanya kan panggungnya juga besar, terus memang mengundang orang nonton, masyarakat nonton. Oh, nah itu tuh di studio TV-nya juga. Ada yang di studio, Ada yang di luar seperti juga kan? Misalnya di TV swasta kakak tertua ya, kan dia punya studio besar. Ya. Itu dia memang memungkinkan untuk mengundang orang banyak. Oh, kalau kalian itu di TV Waktu swasta. itu sih kita Banyak di di gedung. luar ya, Luar. kalau kita udah butuh yang sangat Besar. besar jumlah penontonnya, itu kita nggak di kantor. Contohnya produksi apa kayak gitu? Kalian yang pernah? Ada Nggak apa-apa sih ya, itu kok sebut aja yang TV-nya dulu. memperingati Kartini, ya yang di studio di Kemang, Ya. terus di yang di Terus Hotel Mulia itu kita apa ya? Ada yang ulang kita- tahun. ulang tahun ya. Gitu. Sama ya kalau waktu itu sih gue di studio Alam TVRI karena ada penghuni terakhir. Oh iya, Dia kan kayak juga gitu-gitu butuh juga. inian yang gede kan. Ya. Atau waktu itu ada acara konser dangdut Nah, iya. di Ancol. Kok ampunin? Gede banget. Gede banget. Gede banget panggungnya. Terus habis itu ternyata orang yang nonton juga banyak banget. Iya, dangdut dan Ancol cocok kan. Aduh ampun. Itu berarti butuh berapa kamera kalau gitu biasanya yang lu kan produksi pasti tahu dong Iya, iya, cara iya. kerjanya itu banyak pasti kameranya yang mesti diperlukan ya. Kalau variety minimal 5 ya. Iya, Oh, minimal masih, lima gitu. masih lebih sedikit daripada bola sih. Kalau bola tuh bisa sampai 10-12 kamera kan. Podcast kita 13 kamera loh. Iya tuh. Juara. Gila. Disesuaikan dengan jumlah orang. Ngeledek nih. Oke, terus Ki, ayo. Apa kamu Ki? Nggak bisa ngomong. Jadi pusing ya ngomongnya. Oh iya iya iya. Nah, itu ada pertanyaan tuh dari Deddy G ini. Bergulir ke yang hal lain kan masih bicara pertama kerja di TV nih. Ya. TV itu kan kalau di era anak 80-an nggak akan ngerti lah TV itu kan cuma satu TV milik negara lah. Ya. Mulai dikenal itu kan 90 dan anak TV nih. Gue pengen tanya aja. Pada saat itu kan bergengsi banget loh kerja di TV. Pada saat itu yang gue tahu ya bergengsi banget kerja di TV. Bener ya? Ya ya, Oke. rasanya kali ya waktu Pada itu. saat itu ya karena bidang baru kan teknologi baru. Nah maksudnya perasaan lu berdua gimana gitu kerja di TV terus ngumpul sama anak kreatif lain gitu kan? Kan anak kreatif itu seolah-olah di bawah TV, apapun lu masuk ke TV nyetornya kan itu produk-produk mereka. Nah kira-kira perasaan lu pada saat ini berdiri sebagai anak TV itu gimana? Pada saat itu ya, nggak sekarang lo pada saat itu. Anak TV. Sekarang emang kenapa? Anak TV gitu. Enggak sih, enggak. Ayo terus gimana perasaan lu? Sebenarnya karena belum pernah kerja di tempat lain, ya. Jadi lulus kuliah langsung ke TV. Pada saat masuk itu belum kebayang bahwa wah gue akan kelihatan keren nih kalau kerja di TV. Yang bikin kita kelihatan keren tuh orang-orang sekitar kita. Iya. Orang-orang yang amazed gitu begitu dengar kerja di TV gitu. Wow, mereka langsung gitu kan dan langsung ngebayangin glamor, high salary, ya, gitu. Pokoknya yang enak-enak yang Itu bagus-bagus. high sellernya kayaknya kontradiktif banget ngomongnya dengan raut mukanya gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Cuma terus setelah itu baru ngerasain lumayan ngerasa agak kerennya tuh justru pas kita berseragam. Oke. Jadi kalau kita di luar nih, pas lagi syuting di luar, terus kita berseragam, itu kayak memang orang lebih mengakui keberadaan kita gitu. Kayak kalau kita mau permisi, mau izin syuting gitu, kayaknya orang masih akan lebih, oh ya gitu, ketimbang kita nggak pakai seragam gitu. Iya Kita benar kalau itu ya. gimana? Iya, apalagi sekarang seragamnya juga keren-keren ya. Iya. Itu gua pernah sampai punya pengalaman naik TJ, naik busway itu ada orang dari seragam mana itu salah satu media masuk itu, gue sampai ngeliat ini ada kamera nggak, ada kamera nggak, siapa tahu kena film gitu. Karena tadi itu seragamnya anak TV. Iya, Makanya kalau orang pakai seragam tuh berasa gaya ya. iya gaya, seragam apa dulu, zaman itu. Nah, ini sekarang langsung nanya Gitu, sama sekarang. Terus nggak ada DJ, ada sebutin lagi? Oh iya, ya oke. Dari iya lupa. Gue ya pada waktu itu sih emang nggak ngerasa keren-keren juga, cuman emang
nggak ngerasa keren sih karena begitu tahu kerjaannya ya Allah itu bisa datangnya sesuai jam syuting. Kalau disuruh call time jam 5 ya jam 5, selesai syuting jam 2 ya jam 2 pagi gitu kan ya. Tapi hasilnya puas kan yang penting. Alhamdulillah puas karena ternyata ya lumayan lah, sempat dapat award sekali pergi. Wah, boleh tahu nggak itu awardnya apa? Lebih spesifik. Oh, Panasonic Award. Itu paling ini ya, istilahnya penghargaan yang paling akbar ya. Panasonic itu, ya. Pada masa itu ya, pada waktu itu ya. Iya. Itu untuk TV bikin sendiri. itu untuk the best apa waktu itu? Kuis Boleh disebut nggak apa-apa lah. Super Deal 2 miliar. Hah? Super Deal 2 miliar. Oh, Super Deal 2 miliar. Ya, zaman-zamannya kita dulu, wah keren ya Super Deal 2 miliar ya. Itu pembawa acaranya siapa ya waktu itu ya? Niko Siahaan. Oh iya, Niko Siahaan. Niko. Iya, siapa tuh kalau nonton tuh. Suruh kesini dong Niko. Oh iya juga. Nik ditunggu Eka. Bukan Esti yang nunggu Eka yang nunggu. Oh iya, lupa. Aduh, seru. Oke, tapi ya jadi program lainnya apa selain yang kuis itu? Mungkin dari kalian berdua yang pernah Anda bikin, kalian bikin gitu. Kebetulan kan waktu masuk memang beda bagian ya. Putih di preview, gue di promo, yang akhirnya baru ketemu bareng di produksi. Kebetulan kita pertama megang itu acara dangdut, Pak. Asik, jadi pengen goyang gua. Dan kita berdua nggak ada yang punya background dangdut, maksudnya nggak pernah denger sedikit. Iya, Oh, asli diceburin. Kita Gue udah bilang gue nggak tahu. Ya nggak apa-apa, makin lo nggak tahu makin bagus. Gue penyanyinya aja nggak tahu, lagunya apa lagi? Tapi itu apa sih acaranya kayak panggung gembira gitu ya? Iya ya, acara nyanyi-nyanyi, ya dangdut gitu lah, acara musik gitu lah. Tapi yang seru apa sih? Kalau menangani manusia-manusia dari apa? Penggemar dangdut gitu. Jadi memang gini, karena memang kita tidak terbiasa dengan musik itu Iya, dan penggemarnya, memang kita agak shock ya. Karena kan kita biasanya Kita nggak boleh ketawa ya kalau itu. Daddy G ketawa kita boleh ketawa. Jadi kita memang Makanya gue waduh, kayak gini ya. Oke, sabar. Call time jam berapa, datang jam berapa? Oh iya. Ya tapi ya seru sih akhirnya. Oh gini kalau ini, maksudnya jadi akhirnya kayak oh kalau kita nanganin program ini treatmentnya harus begini, kalau program yang begini treatmentnya harus begini gitu, karena ya mau nggak mau disesuaikan dengan si talent-talentnya. Oh gitu ya? Jadi pertanyaan lagi. Tanya lagi. Ini seneng banget kayaknya. Seneng. Masuk teknis nih. Masih di situ kan. Iya. Pada saat itu kan TV kan baru ya. Apalagi Dowi sama Uti. Hah? Uti. Sama Uti kalau Dowi sama Uti kan juga baru. Sambil makan Yang gue tahu pada masa itu sekolah broadcast belum banyak, dan belum ada mungkin, belum ada mungkin. Nah itu ngalamin nggak? Bikin SOP dulu dari pertama, ngalamin nggak itu? Bahwa ini belum pernah nih kita nih produksi ini nih. Terus kita mau produksi ini, terus bikin SOP atau terlibat nggak di situ? Enggak sih, karena kalau di bagian promo pas gue masuk itu udah ada senior-seniornya. Oke. Gitu. Mereka udah jalan sekian bulan, jadi kita ngikutin yang mereka buat aja. Jadi lebih banyak berdasarkan lisan aja gitu ya? Iya. SOP-nya ya? Makanya jadi Senior-senior itu pasti lemparan dari stadion ke stasiun duluan kan, dia pasti yang keluar pasti gitu. Enggak sih ternyata. Oh dia dari itu ya? Dari luar ya? Filipina apa itu ya? Oh dari luar negeri? Ada yang dari Filipina juga kayaknya dia sebenarnya nggak TV juga sebelumnya gitu. Jadi mereka kayaknya sih belajar di situ juga. Terus karena mereka udah duluan dan udah tahu bikin flow-nya seperti apa, jadi begitu kita masuk, ya mereka juga secara lisan bener ngasih tahu. Lu kalau mau bikin promo lu harus bikin ininya dulu, nanti lu ngedirect voice over gini dah. Gitu ya. Nggak sempat ikutan bikin SOP ya. Luar biasa. Udah, kalau gue sih lebih lama di produksi dibandingin di preview ya. Di preview gue cuma setahun, setelah habis itu sampai 2010 di bagian produksi. Ya agak sedikit bikin ininya sih SOP-nya, karena kan emang akhirnya banyak karena gue dari tahun 98 baru pindah ke produksi sampai 2010 itu banyak pergantian orang dan lain sebagainya, terus pergantian manajemen, jadi emang berubah terus cara ininya gitu ya. Itu bikin lah, jadi mulai dirapihin karena kan dari awal tuh 98 tuh ya masih
learning by doing segala macam. Nah, begitu masuk ke 2000-an itu mulai di Sempat meninggalkan jejak berarti ya. ah, Oh, ini buatan yang putih ini SOP-nya ada dong. pasti. ada nggak ya? Cuman waktu itu emang sengaja dia ngajakin untuk yuk kita bikin yuk bukunya gitu. Jadi kalau mau produksi itu yang kita mesti apa nih yang kita mesti siapin gitu-gitu. Kalian tuh masuk waktu itu kerja di TV mulainya tahun berapa? 94. 96. Itu tuh waktu itu masih analog semuanya. Peralatan-peralatan. Pita. Ya kaset. Oke. Ceritain Yang mesti digituin. gimana sih? Kalau bisa kalau Oh dia bisa iya, beneran itu ada diolah. gue yang pakai begitu juga. Diolah pakai pensil. Ininya ada emang bisa. Kalau Oh, misalnya Ya karena itu kan bentuknya kaset ya. Ya, terus namanya kaset kan kalau penyimpanannya nggak bener kan, ya entah berjamur, entah kendor, apalah itu namanya yang mesti diputer-puter gitu juga. Jadi kalau ya terusin ya. Enggak, itu ngomong masalah shoot. Oke. Ah udah sama lu aja deh. lagi. Ya, dulu lo tuh pakai peralatan analog untuk apa aja? Yang masih analog dulu zaman lo tuh apa aja? Kayak, lo kan dulu kan dari promo kan, terus kayak untuk Iya, jadi kalau edit untuk apa itu? jadi ini sekalian kayak ngomongin promo tuh gimana Iya. alur kerjanya ya. Pertama, kita kan nonton filmnya dulu nih. Hmm. Kaset dong, masukin ke player. Nonton tuh, selesai nonton kan baru bikin kopinya segala macam. Oke. Nah nanti setelah bikin kopinya, kopi itu adalah untuk voice over kan. Oke. Nah pas take voice over itu juga masih yang dia di dalam studio pakai mic, terus kita ngerekam di sini. Bukan kita sih, waktu itu ada dibantu sama orang yang ahlinya gitu ya dari Radio Pro 2 FM, kita kan kerja sama. Ya masih pakai pencetan segala macam yang banyak banget itu tombolnya, nanti baru dimasukin ke dalam kaset si Betacam, baru Betacam itu dibawa ke ruang editing kita. Jadi Gitu pada ya? saat kita bikin promo yang 30 detik doang itu ada 3 player, beberapa switcher, terus ada mixer audio, terus ada monitor udah pasti lah ya. Yang 2 player itu untuk source kan, untuk si film sama si voice over. Yang satu lagi untuk recording ya. Jadi kebetulan udah bisa remote sih masukin timecode, gue mau gambar sekian, nah jadi rough, masukin lagi si voice over, nanti di terakhir baru masukin lagi time and date-nya ya, itu jam berapa, hari apa, dalam bentuk grafis. Nah, kelemahannya kita pakai kaset itu adalah begitu mau kita masukin efek ini, efek itu kan harus timpa lagi. Betul. Akhirnya tidak terlalu bening lah gambarnya pada saat on air. Beda kalau sama sekarang. Karena udah tumpuk-tumpuk ya. Iya, kalau sama sekarang kan karena semua udah pakai software, jadi bisa tetap bening karena kan ada layer. Betul. Nah terus itu pengerjaan yang waktu zamannya Pita itu satu ruangan sendiri apa mesti pindah-pindah? Misalkan pas udah prosesnya voice over, berarti lu bawa kasetnya pindah ke bagian voice over gitu? Ya kebetulan memang kalau untuk take VO kan harus ruangan kedap suara. Jadi memang itu di ruangan sendiri. Nah selesai di situ baru ke ruang editing. Jadi kalau zaman dulu tuh ngedit ruangan sekian kali sekian itu buat sendiri. Karena kan perangkatnya segitu banyak gitu. Dingin lagi ya kan? Oh iya. Enak karena, dong. Ya, Karena ya alat betul. lebih diutamakan. Karena kayak kulkas kan? Gitu. Kan kayak nyimpen daging. Itu Ya benar juga Kayak nyimpen freezer. daging, iya. Freezer setiap jam makan siang kuku gue udah gitu kedinginan. yang diterangkan sama si Dowi itu sama nggak sama Pengalaman Uti. yang dialami sama Uti Produksi, awal? Kan lebih ke zaman produksi, produksi ya. kalau gue Lebih lebih produksi. produksi, jadi nggak terlalu banyak ngedit kan, karena ada editornya sendiri. Cuman ya emang kalau gue waktu itu pertama kan dari scriptwriter, jadi kan dari kalau kita udah habis syuting, kita cek lagi kan, biasanya gue cek lagi sesuai nggak tuh sama ininya, karena kan jadi kita nanti ngambil dari timecode-nya yang mana yang harus dipotong atau enggak. Kadang-kadang kalau lah udah capek kan timecode-nya suka kadang-kadang ini bagus ini apa ini cocok ini terus tiba-tiba nih di tengah gitu udah di editornya bikin draftnya dari segala macam ternyata harusnya ada yang di tengah dimasukin. Nah itu gue blototin karena kalau zaman sekarang kan enak tinggal numpuk ya, tinggal gunting sana geser sini geser kanan masukin tengah. Kalau dulu ya nggak bisa lah, diulang dari awal, nggak ada tuh acara sisip menyisip. Diulang dari awal tuh dengan pita masternya itu ya. Iya. Bener-bener kalau pita masternya itu hilang,
udah habis ya. Maksudnya udah ada 80% jadi, Yes. tapi tiba-tiba rusak apa di mana Yes, tengah-tengah. yes. Aduh, gimana tuh. Itu dia. Itu Paling yang lumayan menolong, misalnya pada saat dia bikin draft cut itu, dia simpen tuh datanya di remote-nya. Jadi timecode sekian tuh masih kesimpan semua, itu lumayan menolong. Walaupun tetap dari awal lagi. Iya, Ya. harus dari awal ngerjainnya lagi. Jadi Ribet kalau ya? kalau sampai salah tuh ya mau produser mau scriptwriter udah kalah semua sama editor. tapi kalian jalanin kan dengan senang, akhirnya juga nggak terasa ya. Nikmatnya di situ Ya, ya. harus seneng kalau enggak. Nah, itu di yang Daripada istilahnya- musuhan kan nggak kejalan. Oh, Ya, itu- itulah itu- enaknya, itulah teamworknya. Ya, itu yang istilahnya zamannya analog ya, Ki, Iya, ya. iya. Gue mau nanya sama Uti, tapi Gue mulu. Uti sama Doi sama Doi. dulu pernah ngerjain script writer kan. Misalnya gini, gue mau taunya gini. Kalau dulu ada program kayak interview gitu ya, maksudnya untuk profil tokoh gitu ya. Kamu kan bikin pertanyaannya, terus bikin, pokoknya nanti ketik lo menyiapkan pertanyaan itu untuk si narsum misalnya. Itu lo mengikuti proses dari ketika pre-pro, production sampai post-pro nggak? Lo ikut nggak? Maksudnya ketika lo bikin, terus lo syuting lo ikut, terus ketika lo post-pro lo ikut juga? Ikut dong dari Ikut. pre-pro. Karena kan untuk menentukan siapa narasumbernya kita kan ada meeting kan, meeting produksi dulu, Ya, meeting ya. pre-produksi dulu untuk Oke. menentukan kenapa kita ngambil narasumber si A, bukan si B, bukan si C. Kita mau ngomongin apa dulu nih gitu. Jadi temanya kita udah bikin. Kalau tema ini narasumbernya siapa nih yang cocok untuk ngomong ini gitu kan. Kenapa dipilih dia bukan si ini gitu. Nah, kalau udah baru kita iniin. Oh, oke, sekarang kita mau ngomongin ini, kita kerucutin. Dia narasumber ini akan kita ajak ngomong tentang apanya nih. Nah, itu ya kalau dulu browsingnya susah ya. Internetnya kan nggak banyak. Ya majalah sih, ya gitu deh, nonton sana. Tabloid. Iya, ini tabloid, majalah, koran lah, apalah. Kalau internet ya 2000 awal ya 2000 awal sudah ada ya, tapi kan nggak Nggak semua sedahsyat aksesnya sekarang. aksesnya kan Iya. nggak gampang ya gitu. Jadi ya informasi yang kita dapat emang dikit banget. Dan ternyata ya kalau gue kemarin baca, informasi itu baru banyak muncul di tahun 2010, 5 tahun belakangan ini aja deh. 98 informasi yang ada di dunia ini baru Itu ada tahun 2000-an baru. 2010-an. Itu baru. karena apa? Teknologi. Ya karena teknologi. Sebelumnya kan informasi hanya mengelompok di kelompok ini aja, di sini aja, di sana aja. Jadi nggak semua orang bisa akses. Kalau sekarang kan semua orang bisa akses. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa menemukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu informasi itu ya gimana cara agak ini aja gitu loh. Maksudnya lo gampang sekarang cari informasi. Kalau dulu tuh ya garuk-garuk sih nyari informasi. Jadi nggak Bener ya? ada alasan buat kita untuk nggak tahu gitu. Iya, betul. Betul, itu. Lo tau nggak kenapa Eski nanya gini? Untuk perkembangan podcast kita juga masalahnya, ya kan? Jadi gimana sih sebenarnya cara yang tepat? Ya kan? Silahkan makan. Tadi gue juga makan. Lo nggak mungkin dari uang buat kita, saya juga belajar akhirnya dari mereka. Bener, caranya seperti ini. Tapi perasaan tadi kamu yang makan terus ya ini. Yang bikin. Oh iya masak ya. Tapi ini nggak di endorse ya. Yaudah. Terus tadi masalah ada informasi, jadi sekarang lebih gampang didapat ya. Dan lu bilang tadi yang 90-an pun bisa terkuak juga dari informasi sekarang ya. Itu semakin mempermudah lu untuk menjalankan semuanya ya. Sayang dari zamannya lu dulu nggak ada seperti ini ya. Nggak, dulu tuh ya Allah kalau mau nyari narasumber A, ininya apa, kita mau nanya apa aja tuh juga yang ya makanya kalau dulu narsum harus datang sejam atau minimal setengah jam sebelumnya karena gue harus ngobrol atau emang gue datengin ke dia dulu untuk nanya, oke, kita mau ngomongin tentang ini, kira-kira apa yang maksudnya menurut lo enaknya angle-nya dari mana, maksudnya kayak gitu. Ki, tadi kita ngundang mereka berdua ini nggak? Nanti dulu. Ya udah. Oke, ya. Ini bukan jadi lupa. Makan dulu. Jadi gini. Yang gue mau tanya, kan
taruhlah Uti deh. Uti kan udah merancang semua, udah sesuai dengan apa? Oh, pertanyaannya ini. Dari setiap pertanyaan yang kamu bikin, itu kamu ada harapan untuk gue mesti dapetin jawaban ini nih, gitu. Itu gue akan brief hostnya. Oh, Briefing. Gitu, brief ke hostnya. Jadi gue menggali informasi tentang narasumber. Habis itu kan gue bikin pertanyaan. Nah, habis itu gue akan ngomong sama host gue bikin pertanyaan ini. Tujuan gue adalah ke sini. Gitu. itu harus ya. Kalau misalnya Harus. kita bikin, kalau kita bikin satu program, misalnya yang interview gitu, kita bikin pertanyaannya kira-kira gini, harus kita kasih ke sumbernya, narasumbernya itu harus apa enggak? Kalau pertanyaan bisa iya bisa enggak, tapi lo mesti ngomongin, mesti ngasih tahu ke dia apa yang lo mau cari. Oh, Gitu. Terus habis itu kalau misalnya hostnya yang berbeda, ya lo mesti nge-brief hostnya. Gue sebenarnya yang gue cari adalah omongannya tentang ini. Lo harus gali tentang ini. Gitu. Kenapa gue bertanyanya tentang ini? Karena yang gue cari adalah informasi tentang ini. Dan narsum itu nggak semuanya juga mau ditanya tentang itu ya, Iya. karena misalnya hot issue nih, Sensitif. kita mau ngomongin itu, dia akan bilang gua nggak mau ngomongin itu, ya udah, dia harus cari topik lain. Harus cari topik lain atau harus cari muter. Eski kayaknya ini mau nanya mulu, gue kagak dikasih jatah nanya, nggak apa-apa. Terus. dicatat ya, Dad. Nah. Tadi itu dicatat supaya kita ingat. Ya, tapi enggak. Kita yang suka lupa soalnya. Iya, tapi gue mau jelasin juga. Mungkin tadi kan kita kan istilahnya nggak pakai briefing segala macem. Apa artinya nggak mesti nanya mana yang hal sensitif apa enggak nanti akan diutarakan untuk para narsum gitu kan? Ya istilahnya kita di sini obrolan santai aja. Jadi mengalir apa yang kita Ya, bicarakan. kurang kopi aja sih nih. Oh kurang kopi, santainya kurang kopi. Kopi nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa nanti ada, tenang aja. Itu Mau mungkin yang dibikinin membedakan tahun. antara podcast sama podcast dan broadcast. Podcast dan broadcast itu Kalau broadcast bedanya. kan kita harus, maksudnya banyak ininya ya, aturannya banyak, Yes. yang mesti diiniin, Banyak segala macam. rambu-rambunya. Banyak rambu-rambunya karena kan stasiun TV besar, dia Yang nonton juga nggak bisa disaring. Yang Kalau nonton nggak podcast kan lo bisa milih gitu ya. Itu nggak sih Iya. kira-kira? sebenarnya enggak. Kalau sekarang disaring nggak disaring enggak, karena podcast lebih luas Lebih jangkauannya luas. dibandingin TV Yang kan. penting kebebasan berekspresi aja yang ada Iya, di ini. sebenarnya kalau di podcast kan kita bebas mengekspresikan. Iya. Sebenarnya kalau di TV ya mau nggak mau kita Aturan. harus ada institusi kan. Iya. Gitu. Tapi bebas berekspresinya itu menurut kamu ada batasnya nggak sih? Ti? Gitu. Podcast. Podcast. Ya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat aja. Kalau enggak, ya sepodcast apapun kalau nggak sesuai dengan norma nilai yang berlaku di masyarakat pasti juga jadi omongan. Kecuali kalau emang lu mau viralin dengan hal itu ya. Yes. Black, Oke. black Yes. promo ya kan, Black sengaja promo. bikin yang ngaco supaya diomongin, supaya orang nonton, viewernya banyak, bisa jadi. Bisa. Tuh. Berarti, tapi berlaku nggak sih kayak misalnya podcast gimana pun juga itu tergantung sama si viewer yang jadi tetap akhirnya viewer yang milih topik Kontennya. podcast itu. Kalau zaman sekarang sih sebenarnya saling mempengaruhi ya. Kalau dulu TV bisa ngomongin A, B, C, D, F, G, karena memang dia ini ya, dia satu arah kan. Ya. Begitu podcast kan kita dua arah. Kita bisa dapat komen dan sebagainya. Lu butuh audiens, kita juga Butuh masukan. kita juga butuh masukan misalnya gitu kan. Terus penontonnya juga pengen ini, dan kita juga pengennya kan yang ditonton orang kan. Jadi mau nggak mau kan dua-duanya saling berusaha memenuhi kebutuhannya gitu, supaya dia sampai di tengah. Kalau nggak ada yang nonton, terus penontonnya juga jadi two way quality aja. Gitu ya. Iya, Ngobrol. iya, Ada iya, lagi. ada lagi. Mumpung lagi ngomongin viral nih, gue tertarik bagaimana strategi viral di era retro. Ada kutip ya, viral ada kutip kan. Pasti pada saat itu ada berapa stasiun TV Makanya. dong, 1, 2, 3, 4, nggak tahu lah kalau itu berapa. Nah ini mungkin promosi. Pada saat itu bagaimana strategi memanakan untuk menjadi tanda kutip viral pada masa era retro karena saingan TV kan. Yes. Mudah kita nggak full pada saat itu ya, kita coba menarik penonton kan sebanyak mungkin. Nah dari promosi dulu deh. Kalau di bagian promo dulu itu kan masih di koran, di radio, sama di TV. Jadi ya memang antara kita beli slot di koran yang besar, yang sekian kali sekian, atau beli slot di radio sekian banyak, atau bisa juga dengan cara kita tuh turun ke jalan gitu. Misalnya
waktu ini nggak apa-apa disebut ya, waktu Ya, MTV pertama kali di Indonesia kan masuknya di si TV swasta yang gue kerja itu kan. Iya. Itu kita banyak ke seleb-seleb, ke anak-anak muda untuk sekedar mereka bilang watch MTV on itu gitu ya. Nah dengan mereka ngomong, terus nanti kan mereka cerita ke teman-temannya, terus kita tayangin itu juga di TV, emang akhirnya jadi orang lebih banyak tahu bahwa oh bisa nonton MTV di TV yang ini. Gitu sih. Cak. Ada saling ngintip nggak? Maksudnya gini loh, strategi ada kutip musuh, bukan musuh lah, apa ya, saingan. Kompetitor. Ya kalau sekarang kan gampang, kalau ngintip saingan tinggal buka Iya. di YouTube-nya dia tinggal ini kan. Iya. Pada masa itu yang akan tayang tuh bagaimana pada saat itu? Pada saat itu yang akan kalau sudah tayang itu tinggal lihat TV kan. Jadi kayaknya di TV ini nih bakal mau bikin program ini. Nah, Strategi nyari infonya biasa itu menarik buat saya. Era retro. iya, itu mungkin lebih ke anak-anak programming sama production ya. Oh. Karena kalau promo kan apa yang udah di schedule sama program, sama production, itu yang kita bikin promo untuk naiknya. Ya paling kita ngebantunya misalnya si anak programnya udah berhasil nih tahu, oh si TV Kakak Tertua bikin acara musik nih, ayo kita bikin. Oh dia tayangnya tanggal 7 misalnya, ayo kita tayang tanggal 6. Kita bagian promo dari jauh-jauh hari udah naikin tuh promonya langsung misalnya tanggal 6. Terus ada juga promo yang 7 hari lagi misalnya, atau besok, atau malam ini. Jadi kita serang di on airnya kita saat itu. Berarti Sayangnya yang nonton waktu itu nggak banyak-banyak. Nah, kenapa? itu jangan dibocorin kalau itu. Tit, itu bisa nggak ditit dari sana. Tadi ngomongnya bisik-bisik udah kedengaran itu udah terekam. Ini mau lanjut apa mau nanya lagi nih? Ya udah tanya lagi dong nggak apa-apa. Gue anak produksi. Produksi. Ini produksi nih yang gue dengar-dengar dari teman-teman gitu kan. Apalagi Uti kan Belum tentu benar. Kan denger-denger ya. Gender ya, tapi terutama perempuan. Anak produksi itu kan kelihatan aja damai. Tapi di kuping itu kan kata-katanya luar biasa kan. Kalau udah Betul itu. maki-maki udah itu kan, wah itu udah segala macam keluar. Bener nggak itu kayak gitu? Kalau tahu sih, kalau tahu sih Dad, lu pernah ya? Dengar-dengar. Oh dengar-dengar bocor itu suaranya lu. Terutama kalau lagi live sih Oh gitu ya. Karena Nggak kan boleh salah sedikit second pun. by second. Ya silakan. Ya, Saya kalau- makan lagi. Ya itu tadi kalau cuma bagian live, kalau misalnya pas produksi, pas apa syuting yang taping sih nggak terlalu ya. Ya. Tapi gue waktu itu disebut ibu tiri sih. Tapi kenapa ya kata gue disebut ibu tiri? Berarti galak. Ibu tiri itu konotasinya berarti galak, berarti mau galak. Tapi kan semuanya istilah bagus. Iya. Maksud gue tuh ya yang nggak biasa, apalagi mungkin dari yang nggak biasa sama anak produksi kan kaget-kaget, buset kebun binatang keluar semua di kuping. Oh enggak, gue enggak. Oh enggak, Gue maksudnya enggak. tim produksi. Enggak ya, enggak gitu. Enggak. Gue nggak mau kalau ada kata-kata kebun binatang untuk keluar nggak mau. Tapi kalau misalnya nada tinggi, it's okay. Karena memang kalau dibutuhkan nada tinggi pada saat itu ya mau nggak mau. Apalagi kalau live ya nggak bisa ada kesalahan kan gitu. Jadi ya. Berarti tim produksi yang didengar Deddy itu ya beda kali. Mungkin tim produksi Retroism Plus 62 kali. Pantesan. Iya benar ya mungkin ya. Produksi dengan retro tuh kayak begitu. Oh gitu ya. Nama rata-rata Iya. ya, atau kalau di TV. Kalau kata-kata sih gue nggak terlalu. Tapi kalau misalnya kerja lelet, iya pasti gue marahin. Ah. Karena Mereka tinggi dong, ada dong. iya. Makanya makanya pas Dianya jangan-jangan. Enggak. makanya pas pre-pro tuh emang ininya ya. Maksudnya persiapan pas pre-pro tuh yang emang harus Iya, sedemikian iya, rupa. Karena tensinya tinggi ya pada anak produksi kan tensinya tinggi banget kan. Ya kayak syuting gini juga kali ya, Dad, gitu loh. Nah, kalau era Ada sekarang yang kan- keringetan. Ya, tadi bilang kan untuk mengulang tuh ya nggak sesuatu yang sulit. Ya. Kalau zaman retro kan salah sedikit kan, waduh, gue kan yang gue tahu ya, gue dengar gitu loh. Soalnya Daddy J ini banyak maklumnya, soalnya memaklumi orang sangat gitu loh. Aku Ya sudah. Lanjut. Kita nggak pembahasan kronologi. Iya. Enggak. Tapi yang jelas subtitlingnya banyak nanti ya. itu aja. Lu nggak kedengeran suaranya soalnya di layar. Oke, lanjut Eksi tadi apa? Lu dulu deh. Gantian. Gantian apa ya? Apa yang belum? Apa yang belum ya? Kalau Nah, akhirnya timbul sendiri. teknologi itu amat sangat yang masih syuting masih produksi siapa? Uti ya? Uti atau Doi masih? Kalau sekarang gue lebih memilih jalur yang nggak terlalu sibuk di hari H. Oke. Jadi gue skrip. Kalau skrip itu kan lebih di pre-production. Jadi begitu syuting, gue tinggal duduk,
dan memeriksa si hostnya ngomongnya benar atau enggak, nadanya benar atau enggak. Gitu. Oh, lo juga yang nilai itu ya? Ya karena kan misalnya gini, si hostnya harus nyebutin kayak contohnya masak ya. Terakhir gue syuting masak, dia harus nyebutin product knowledge ada 10. Dia kan nggak mungkin bacanya kayak kenangan masa lalu menambah semangat, gitu-gitu kan. Kan harus yang kenangan masa lalu menambah semangat gitu-gitu Kayak supaya tadi kita ya. Jadi yang nonton enak. Jadi Iya. misalnya telur 10 gram, telur 10 butir, tepung setengah kilo. Kan kalau dia bacanya gitu kan gak enak. Tapi kalau, ayo pemirsa siapkan telur 10 butir, tepung setengah kilo, kan lebih enak. Betul. Gitu. Itu harus kita juga yang jagain. Itu loh yang mesti meng-guide Arahkan. si Iya dong. lo sendiri. Iya, kan nggak mungkin titip ke kameramen kan. Tolong bilangin itu sama host ya, orang kita yang nulis. Oh gitu. Dan apalagi lu juga kan lulusan sastra Inggris, kadang-kadang ada yang misalkan kuliner, ada yang bahasa Inggris yang bisa ditujukan bahasa Indonesia, itu juga mesti pelafalannya mesti benar, Iya. kayak gitu-gitu ya. Walaupun akhirnya kalau karena istilah-istilah tertentu, kita juga cari tahu dulu sih, ini bacanya apa sih. Kalau kuliner banyak kan bahasa Perancis itu Iya. mungkin ya. Ya itu yang mesti diperhatikan juga ya. Bahasa Perancis bisa? Enggak. Oh enggak, belajar sama saya aja. Oh, makanya namanya itu ya, lebong. Oh enggak, itu lain perkara itu, lain. Taunya cuma wi. Ya, wih. Ini nih nyolong-nyolong nih. Nanya-nanya. Ya, wah, subtitling lagi. Nanti dulu aku masih mau nanya ke Itu keburu lupa nanti dia. Iya lo, kasihan lo. Gue pulang nih. sebetulnya pertanyaannya sama gitu loh. Kayak si siapa kayak Dowi gitu. Kalau Uti gimana? Zaman sekarang syuting Zaman teknologinya sekarang tuh. seperti apa? Oh, kayaknya Ringkes kalau ya, sekarang lebih ringkes. Lebih ringkas. Maksudnya kalau gue syuting dulu gue syuting dengan kamera 3, wah yang di bawah bisa 10 sampai 15 orang. Sekarang 3-4 orang aja kamera 3, oke. Ngedit kameramen, editor jadi satu. Ini jadi satu. Banyak hal yang bisa Gitu ya. Artinya udah bisa dikemas dalam satu aplikasi yang ada gitu ya. Iya. Di compact gitu ya. Itu untuk productionnya ya. Tapi kalau kayak ke pre-productionnya Kalau tuh ya. pre-pro-nya tetap sama sih. Kita harus menyiapkan ya. Karena kan Jadi kalau nggak berhubungan dengan ada- konten nggak jadi lebih minimalis. Iya. Tapi kalau dari sisi produksi dan paskanya, minimalis banget. Gampang Berarti banget. teknologinya lebih perkembangannya lebih ke productionnya ya, ke peralatannya, ke alatnya makin kecil-kecil gitu. Yang dulu satu ruangan kayak kata Iya, kamu. kamera dulu kan 7 kilo ya. Yang dibopong-bopong Sekarang sih gitu kan? bawahnya gampang banget. Iya. Nah, sekarang gue, oh ya udah mau tanya lagi. Sudah deh kamu Nggak mungkin sekarang. jadi dulu deh. Zaman itu nggak ada yang produksi. Siapa yang buat produksi? Iya. Selain Iya. broadcast. Yes. Iya. Betul. Siapa yang Yes. nggak akan ada yang produksi Betul, zaman Iya, itu. betul. Mahal banget kan soalnya buat biaya produksi. Iya. ya tadi. Mana itunya juga nggak usah itu kaset-kasetnya mungkin mahal ya, kaset Mahal. Nggak kaset mungkin kosong Mm-mm. udah mesti di apa tadi udah scratch terus ganti pasti Iya kan. dong, kan jelek nanti. Iya. Sekarang tinggal beli cloud Jadi banyak-banyak. Jadi nanya lagi. Gue nanya dong. Nanya lagi. Gue nanya. Kenapa? Gue pengen nanya sama siapa dulu? Pak Dowi dulu lah. Tadi ngomong masalah apa tadi? Skrip ya. mm, Dan pada saat produksi gue dengar tadi. Gue pengen tahu posisinya scripter tuh di mana sih dalam hierarki produksi pada saat produksi berjalan ya. Mm-mm. Maksudnya kan pasti apa istilahnya kalau yang ngarahin program tuh Director. program director. Floor director. Nah posisi Program. scripter tuh di mana? Misalnya lu nggak sesuai nih, tiba-tiba kata-katanya, lu bisa berhenti program director nih. Ntar lu nih nggak benar gitu-gitu loh maksudnya. Oh. Hierarki itu di mana? Kalau untuk nge-cut sih kita tetap menghormati director ya. Ya. Jadi misalnya syuting sinetron lah katakan. Dialognya salah, nggak bisa kita yang tiba-tiba cut, nggak bisa. Jadi kita harus bilang ke direkturnya, dialognya salah, gue minta di-cut gitu. Gue minta retake. Oh itu tetap program director Iya, pegang iya, kendali iya. ya. Gitu. Lebih karena ini aja sih supaya Pengambilan arahnya gambarnya. jelas, arah komandonya maksudnya. Kalau Ya, semua maksudnya nggak bisa direct control itu nggak Iya. bisa, mesti lewat program director betul, dulu ya. karena kalau semua orang bisa teriak cut, kan kasihan si talentnya dan krunya gitu. Jangankan scriptwriter ya, produser aja kalau pas kita syuting itu semuanya director. Iya. Namanya juga director Iya, kan. iya, iya. Jadi emang dia yang iniin. Bebannya di dia semua gitu. Iya, semua. Jadi semua harus lewat dia kalau kita mau ngapa-ngapain gitu. Segala macam. Oke, gue
tarik kekinian sekarang. Ini pertanyaan buat Toyo mau ini kekinian gue tarik nih, karena sekarang kan udah makin gampang nih, makin mudah lah ya untuk bikin program. Ya tentu kalian anak itu juga punya taste ya, punya penilaian lah terhadap suatu hasil program. Seberapa jauh sih teknologi, kemudahan teknologi itu apa ya? Kualitas itu meningkat nggak sih? Kualitas program. Kita nggak usah bicara broadcast, kita nggak usah bicara podcast, tapi paling tidak tampilan ini pun semakin meningkat nggak kreativitas? Konten ya Kreativitas. terutama bukan masalah visual ya. Kalau visual kan itu kan udah art banget ya. Tapi konten. Sama tergantung alat ya. Konten dan Ya, kreativitas. gitu loh, gitu loh. Ayo, Kalau dari Terserah, salah sisi terserah Satu, dua-duanya. yang- kalau dari sisi konten ya, Hmm. seperti tadi gue bilang kan, kalau sekarang itu udah dua arah. two way. Kan kenapa gitu? Karena apa yang kita sajikan saat ini, ya itu yang diminati. Ya. Kalau kita lihat receh banyak, ya karena memang saat ini receh yang diminati. Gitu. Kalau dulu masih ada ideal-ideal sedikit, gitu kan. Mau yang begini, mau yang begitu, gitu. Tampilannya harus yang harus yang ini, harus yang ini. Kalau sekarang, kenapa gue harus bikin yang susah kalau yang receh hari yang lebih banyak mendatangkan views dan viewers? Gitu. Nah, jadi kalau dari segi kualitas itu hati-hati juga ya sekarang ya. Kualitas untuk Kalau- suatu broadcast atau gimana? Kualitas. Ya karena sekarang receh-receh juga udah masuk. Kualitas isi kualitas Isi, konten, ya. Ya tergantung. Sekarang tergantung yang bikin lah. Mau Ya. bikin yang kayak gimana. Ya. Gitu. Itu sih kalau menurut Sebenarnya idealisme pasti masih ada ya. Maksudnya kayak ya kita tahulah kan yang ditayangkan di TV nasional yang suka ditonton ibu-ibu yang seperti apa gitu. Pengennya sih kita nggak yang kayak gitu dong. Dibikin si karakternya lebih cerdas kayak atau apa gitu. Tapi ternyata itu yang banyak ditonton ya mau nggak mau industrinya masih ke situ gitu kan. Iya. Tapi Cuan kan nyarinya tetap Iya. cuan. Itu yang ngeri. Itu yang ngeri. Kalau cuan sudah berbicara, idealisme minggir dulu. Tapi itu buat kalian berdua sebagai scriptwriter atau sebagai apa? Produser atau Ya, apa. produser atau apa? Itu kadang-kadang ini nggak sih ada kayak apa ya? Kayak Benturan-benturan. pergolakan batin lah. Gitu. menyisip aja, disisipin aja konten. Maksudnya nggak bisa lah kita harus menyajikan konten tuh yang harus receh banget gitu banget, gitu. Tapi adalah gitu dari Diselingi gitu ya. adalah disisipin apa namanya pesan. Pesan-pesan. Enggak, tapi kayak gitu-gitu harus kembali lagi dirembukin bersama kalau dulu waktu di TV atau Ya. gimana kalau mau Gue sama lu kan programnya musik. Gue juga programnya kuis. Bukan pemberitaan ya. Kalau pemberitaan pasti bisa ngomongnya. Oke. oke. Kan pemberi. Iya, Ya, Sip, gini sip, sip. kalau bicara soal idealisme sama demand ya, gue itu kan abis dari production pindah ke TV lain, jadi information komersial yang dulu kalau di TV itu yang jualan sejam. Iya tahu. Nah, cuma kan ini durasi pendek, jadi 30 detik, 1 menit. Terus kita bikinnya pengadeganan ya, jadi ada story. Nah, memang itu sering sih, menurut logika ceritanya harusnya begini, tapi klien maunya ada ininya. Misalnya di truk molen tiba-tiba ada spanduk brandnya dia itu kan sebenarnya agak kurang masuk akal, tapi apa boleh buat karena dia ngasih kita uang gitu kan, ya udah gitu. Paling bentrok-bentrok di situnya. Jadi sebisa mungkin kreatif kita tetap kita arahinnya yang sesuai, tapi begitu udah ada tuntutan-tuntutan lain, ya monggo. Eksekusinya lah ya. Karena di situ udah tanggung jawab di luar dapur. Karena kan udah ada demand dari pihak lain. Gitu. Dari Uti ada? Apa ya? Sama. Gue tanya lagi, kalau nggak ada gue tanya lagi. Udah tanya lagi aja. Oke. Iya, Oke. Udah nyimpen 5 pertanyaan loh. Itu belum dibaca semua. Terakhir. Ya, nggak nanya-nanya nih. Terakhir dari gue. Ini kan sekarang keadaan kondisi sekarang kan pasti TV kan seolah-olah tanda kutip, gue nggak bilang nggak total ya, mulai ditinggal kan sekarang. Ya. Orang mulai beralih ke bayar sosmed lah atau Streaming. Makan aja. Streaming. gitu. Nah maksud gue, kira-kira yang kalian pernah pengalaman kerja di TV, pernah bergaul dengan produksi, pernah bergaul dengan promosi, apa sih yang membuat orang tuh beralih? Karena ya Pak Yudho udah pasti kemudahan akses sudah pasti kan, tapi di sisi lain secara konten kan menurut saya
menurut gue tuh secara konten kok orang bisa lari ke sini ya. Apakah TV kurang kaya dengan kontennya? Apakah masih terlena dengan zaman dulu kalau gue bikin program tuh orang akan nonton semua atau gimana? Ini kalian yang punya pernah kerja di TV kan pasti tahu lah, paham kira-kira. Kalau boleh kasih masukan sebagai orang mantan TV, kemana arahnya gitu? Mungkin teman-teman yang kerja di TV lah sekarang. Aku nengoknya langsung ke sini. Kita keluar aja ya. Kalau sekarang kan eranya digital ya. Iya. Jadi kalau TV masih mau mengandalkan cuman ngambil dari ininya doang broadcast gitu aja kan udah enggak. Buktinya sekarang kalau kita ngeliat di TikTok, di Instagram, di YouTube ada kan semua ke channel-channel TV. Wah, mereka semua akhirnya ke situ juga gitu loh. Karena nggak mungkin mereka hanya memanfaatkan TV terrestrial apalah gitu namanya itu. Cuman dari sisi broadcasting aja. Mereka harus masuk ke media digital juga dan mereka sekarang usaha semuanya ada di semuanya itu karena buat mereka saingannya sekarang nggak cuma stasiun TV, antar stasiun TV, tapi antar dengan retroism, dengan yang lain-lain. Disebut ya retroism, oke. Iya loh, karena Oke. saingannya memang benar-benar yang ada di channel-channel yang ada di semua sosial media itu, gitu. Dan personal udah sekarang. Jadi nggak ada tuh persaingan station dengan station. Udah nggak station ya dengan orang, gitu. Personal udah. Gue mau bertanya ya, pertanyaan Oh iya, oke, aduh. Ya maklum udah usia, jadi gue takut pertanyaan gue lupa gitu loh. Oke, ya udah. Ya pastinya sebagian besar sama ya. Tapi kenapa sekarang si TV swasta, si TV nasional ini tetap masih ada? Karena kan memang harus kita akui Indonesia ini tidak semuanya sudah bisa mengakses internet dengan mudah. Dan nggak semuanya juga yang hobi melototin small screen gitu ya, layar kecil. Untuk punya TV Android juga pastinya belum semuanya. Jadi memang di daerah-daerah masih banyak penontonnya si TV nasional itu. Makanya mereka masih bisa hidup dan iklan juga masih bisa jalan di situ. Oh gitu ya. Masih banyak iklan. Masih belanja kue di TV itu masih. Ya meskipun sekarang bagian sedikit terakhir. Kalau melihat mendengar argumentasi berdua, pertanyaan pamungkas nih sekarang. Dia yang pamungkas. Siap. itu tadi jawabannya kan? Maksud gua kalau seandainya mereka terjun total di sosmed dengan sumber daya sedemikian banyak di beberapa konten mereka bisa bikin. Ngerti ya maksudnya? Sekarang kan podcast bisa kayak mungkin podcast kan paling 4-5 orang lah ya, anak-anak atau 10 paling banyak. Apakah ratusan orang itu terjun ke sana semua coba berapa konten di bersama saya? Itu bayangan gua doang itu. Kalau sekarang menurut gue stasiun TV udah nggak cuma ngerjain program aja karena mereka harus masukin ke sosmed juga kan. Itu harus dipenggal-penggal lagi kan. Nah, jadi konten-konten digital tuh dari konten yang ada yang mereka tayangin 1 jam, 2 jam itu akan mereka belah-belah juga sesuai dengan format yang ada di sosmed. Itu butuh orang pasti. Gitu ya. Dan kenapa masih perlu tadi jawabannya Dowi? Karena nggak semua orang di Indonesia bisa mengakses, pulsa juga mahal. Maksudnya kuota data nggak semuanya, internet juga nggak semuanya. Jadi kemungkinan masih ada sedikit-sedikit ya untuk kue untuk di TV. Tapi mungkin nggak ke depannya suatu waktu redup TV itu nggak ada. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Itu ya jawabannya. Itu pertanyaan pamungkas juga ada. Mungkin. Gue nggak nanya lagi. Lu pamungkas, gue juga pamungkas. Sih gimana? Ada pamungkas atau mau ditutup? Ini pamungkas nih. sambil. Ya udah, gue dari tadi juga belum makan. Ngobrol tuh gue makan ini. Oh iya, pamungkas. mantap. Gue rasa nggak ada pamungkas. Pembicara obrolannya itu benar-benar asik. Asik. Ya. Kalau gitu udah. Oh udah. Gue punya, lagi nggak enak nih. Lo ngomong tutup aja, ntar gue nyelok aja. Nah, cuman emang kalau mau diiniin dikit, Mau disimpulkan dikit ya memang kalau gue nggak tahu kalau kita bicara global ya dunia ya gitu loh. Tapi even mungkin di negara-negara maju juga mungkin yang namanya TV, station TV itu pasti masih ada lah. Gitu. Jadi orang tuh nggak bisa yang paling bener orang masih menganggap info yang paling bener itu masih dari
TV gitu loh, dari Gitu. dari stasiun TV, dari entah itu news atau apa, mungkin orang masih lebih menilai itu satu-satunya info yang paling benar mungkin gitu loh. Iya. Walaupun di mana-mana ngomongnya ada yang bilang hoax dan sebagainya gitu. Walaupun beda TV, beda berita biasanya. Ya, Betul. Karena beda owner. Beda owner, kepentingan iya. kalau salah. Beda owner dan beda visi dan misinya juga kan? Iya. Kepentingan Iya, kan? beda kepentingan, betul juga. Tapi kalau gue lihat sih ya masih begitu sih. Orang Hmm. masih membutuhkan stasiun TV untuk mendapatkan info-info yang ya anggaplah Buat masih 2024 masih lah Ya. penting. Jadi kalau gitu ya, Eci ya. jangan mengarah ke situ. Kalau gitu di rumah yang masih punya TV jangan dibuang. Ya, TV disimpan terus. TV Betul nggak? itu lumayan loh kalau Kenapa? rumah sepi nyalain berasa rame kan Ada loh. suara-suara. Iya, betul. Benar. Oke. Ya udah. Tapi ada pesan. Tapi udahlah. Udah. Enggak, maksudnya dari Uwi dan Doi dan Upik. Ya, balik-balik. Kayak kembar sih kalian. Oke, ada Oh, kita pesan-pesan memang mungkin? Thompson and Thompson. Oh, Thompson ya. Pantesan tadi menelah terus detektif sih mereka ya. Oke, ada pesan-pesan mungkin buat para retrois untuk masalah buat TV yang, atau gimana? Ini deh yang generasi milenial apa sih? Terserah mau pesan-pesan Iya. Ada. Sebagai apa nih? Sebagai ibu. sebagai Anak TV udah lama nggak kerja di TV. Iya. Oh, gitu ya. Perkembangan di ininya. Oke deh. Ya udah kalau kayak gitu kita tutup aja. Tutup palur. Oke, ya udah kalau gitu ya para retrois kita tutup aja sampai di sini. Pokoknya ingat obrolan santai ini kalau emang menarik, like, komen, dan share. Tapi yang paling penting adalah Subscribe. Gak tahu nih dua narsum ini udah subscribe apa belum? Udah dong. Selalu dapat notifikasi kan, Udah tung gitu ya. Tiap episode yang baru pasti akan ada notifikasi kalau Pakai mereka lonceng kalau subscribe. itu. Apa? Terima kasih ya buat para Terima kasih, subscriber ya. Pak. Oh, iya. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Sampai Sama-sama. ketemu lagi nanti Ayo, di episode siapa namanya? berikutnya. Uti, Doi. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Thank you, Kak. Oke, kalau gitu terima kasih para Retrois untuk menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode mendatang. Salam Retroism Plus 62. Iya.